Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur, dan ini merupakan video kita yang ketiga di mana janji saya yaitu di pagi tadi malam ya. Kita akan membahas 6 saham yang itu dimulai dari saham MPMX, Antam, SIM, NCKL, SMDR, dan terakhir saya menambahkan yaitu saham Goto. Karena saya rasa ini lagi panik, banyak yang lagi panik di saham Goto, ya udah saya masukin di saham Goto ya. Nih kan, untuk di video ketiga di hari ini saya lagi record ya. So, ya kita tunggu lah ya bagaimana kabarnya untuk di saham yang ke-6 ini, 6 saham ini. Dan yang pertama langsung saja kita lihat itu ada saham MPMX ya. Yang kalau kita lihat di sini lagi tidak ada pergerakan ya. Apakah kena suspend kah ini MPMX? I think is no, tidak ada ini ya. Nah, hari ini kok data di Mirai saya kosong ya. Oh ya, ini udah restart ya jamnya ya. Oke. Kita lihat dari Stockbit aja nih ya. Yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,52%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi sebesar 135.000. Ya, ini udah 1 mingguan, ini udah cakep nih akumulasinya ya untuk di MPMX. Mari kita cek untuk kondisi teknikal MPMX. Nah, kalau kita lihat secara teknikal MPMX ini, ini perdana ya kita analisa MPMX nih. Ini, bentar, ini request ini tanggal berapa ya? Bentar. Analisa teknikal. Saya penasaran nih. Kayaknya dia nyangkut nih ya. Bentar. Request. Nah, ini ya. MPMX berarti ini di hari Senin. Hari Senin berarti masih aman lah ya, nggak ada nyangkut nih. Nah, mungkin dia rasa kayak, wah ini bisa nggak ya rebound itu. Dengan kondisi asing yang udah mulai ada akumulatif buy secara banyak. Itu 2, 3, 4, 5, 6 hari. Udah 1 mingguan lebih nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah udah mulai ada tanda-tanda rebound dari asing. Ya, di hari Senin ini. Nah, itu mungkin kayak udah bagus ya untuk MPMX nih. Oke, di tanggal berapa nih asing mulai akumulasi ya? Ini anggaplah kita hitung dari tanggal 23 kemarin. Oke, tanggal 23 nih udah mulai ada tanggal 23 nih. Ya. Udah mulai ada akumulasi oleh asing. Berarti ini tekanan seller domestik, asing masuk. Terus dia asingnya cabut, domestik balik, seterusnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini udah mulai asing yang balik. Oke teman-teman, langsung saja. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi dia punya support nih sebenarnya udah beneran di bawah banget nih. Ya, ini udah benar-benar di bawah. Di sinilah saya kasih. Jadi area-area ini ya, area-area yang saya tandain ini 1, terus ini 2, itu merupakan area liquidity, tempat para bandar itu ngejar sekalian punya stop loss. Setelah kalian punya dijemput area liquidity, dia ada nge-buy and then ya dia bakalan nutupin lagi. Kalau kita ngikutin pola yang sama ya, kalau kita ngikutin pola yang sama, ini bisa kita lihat nih secara historical. Setelah ini ada liquidity, udah kejemput stop lossnya kalian, nah dia bisa rebound nih, mulai kembali naik untuk kembali menutupin dia punya gap downnya. Nah, kelihatan kan? Akhirnya di sini kita bisa lihat bahwa saham MPMX itu udah mulai ketutup. Nah, jelas ya. Lalu kalau kita lihat lagi secara data yang sekarang itu mulai terjadi lagi teman-teman di sini. Di saham
MPMX ini, cuma di data yang baru. Nah, detail sekarang. Apakah ini bakalan kejemput sampai sini? Saya rasa enggak dulu. Ke sini nih. Nah, ke sini nih untuk area jemputan TP untuk taking profit untuk dalam waktu dekat ini. Kalau secara historical kita ambilnya gitu. Nah, saya pindah ini ke sini. Nah, pas kan? Nah, saya harapannya sih untuk di saham MPMX ini polanya masih ngikutin sesuai yang udah saya bikin lah nih. Oke. Nah, ini untuk MPMX. Jadi, teman-teman, kalau saya ini masangin, ya ini disclaimer on ya. Disclaimer on gitu. Cuma 5% doang gitu. Cuma 5% doang. Kalau kayak gini ya kita pasang 1:2 lah. Nah, kayak gini guys. Oke. Ini untuk TP1. Kalau mau TP2 ke sini ya oke gitu. Yang penting kita masang ininya lah. Area nih. Oke. Ini TP2 sekitar 10% TP2. Terus kita masang di sini sebagai area TP1 gitu. Ya kembali lagi disclaimer on lah ya. Kalau misalnya SL ya nggak tanggung jawab saya lah. Karena kan bukan rekomendasi, saya analisa. Oke, untuk saham MPMX ya, semoga seperti ini. Amin. Kita doain barang lah gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham Antam. Yang kalau kita lihat Antam ya, Antam udah bekerja nih karena waktunya udah reset ya. Soalnya sekarang udah jam 7.25 atau setengah 8. Antam hari ditutup menguat sebesar 4,35%. Kalau kita lihat di sini asing udah ada akumulasi selama 2 hari ya, 65 tambah 23 berarti sama juga nih hitungannya 90-an juga, 98. Imbang nih, balance lah ya. Terus kalau kita lihat secara teknikal untuk Antam ya. Nah, untuk Antam ini kapan kita bikin ya? Baru ya nggak salah saya. Ya tipis nih, hampir di profit nih. Hampir banget nih, 10%. Ya udah, profit nih sih teman-teman. So, sebenarnya yang saya takutin adalah ini, area ini. Nah, ini saya beneran takutin ya teman. Ya, ini. Ini merupakan area yang perlu kalian pantau lah. Ketika nanti harganya tidak sesuai ekspektasi gitu. Kalau mau masuk sekarang sebenarnya ya sah-sah aja. Cuman dia kemana arahnya kita nggak tahu lah ya. Nih saya hapus dulu ya untuk area rejection nih. Kita bikin warna merah ya. Nah ini double rejection, kita bikin ada penolakan ya, selling harganya udah ada ya kan. Sini udah ada penolakan harga untuk mulai pantul. So palingan di sini nanti ini mulai ada penolakannya nih di dia punya resisten kecilnya untuk di Antam dalam waktu terdekat ini. Nah kayak gini setidaknya kita profit dulu lah ya, 10,84% bagi yang ngikutin YouTube channelnya saya ya. Selamatlah kalian udah running profit. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada SIM ya, Salim Infomas. SIM. Kita lihat SIM hari ini ya, di hari Kamis itu ditutup menguat sebesar 1,41%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi 3 hari. Bagus. Ya, 3 hari untuk di SIM. Mari kita lihat secara teknikal SIM bagaimana kondisinya. Untuk SIM kalau udah kayak gini sebenarnya udah ketinggian banget sih guys. Saya ngeri-ngeri sedap nih kalau udah kayak gini. Tapi saya di sini ngasih area key level aja lah ya. Biar nanti tahu nih kemana nih arah jatuhnya. Ini 1, ini 2, terus ini 3 kalau ini beneran kuat. Ini keempat. Nah gambaran saya kayak gini sih untuk SIM ya.
Sebenarnya sama sih polanya nih ke Antam nih kemarin nih teman-teman. Nah kalau kita lihat pun ya, ya di sini kan dia ngebentuk higher high, higher low ya, terus ngebentuk higher high lagi, terus dia ngebentuk lower low-nya ya ke sini dulu lah ya. Saya rasa harus ke sini dulu lah, lower low, higher low-nya. Baru nanti dia ngebentuk higher lah high-nya ke sini lagi. Jadi dia ngebentuk Elliott wave sebenarnya nih. 0 1 2 3 4 5. Kayak gitu teman-teman. Nah, nih kita lihat nih 0 1 2 3 4 5. Nah, itu untuk saham SIM. Setidaknya kalau pengen entry lagi di bawah ini bisa aja, sah-sah aja. Ya, paling nanti teman-teman bisa dapat profit kalau benar yang kejemput ya sampai di sini 12% gitu untuk di saham SIM. Mari kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham NCKL yang hari ini kembali lagi kita double effort ya. Nikel. Nah, yang kalau kita lihat hari ini ditutup menguat ya kemarin hari Kamis 0,77%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi kecil ya 45.000 doang. Ya lumayan lah. Kalau kita lihat kemarin juga ada akumulasi 4 juta itu udah mulai nutupin lah dari distribusi yang ada selama 2 hari sebelum 4.000 ini ya. Nah 45.000 itu. Oke kita cek saham NCKL lah. NCKL, ya ini udah lama banget nih kita bikinnya. Nah NCKL ini sebenarnya sini-sini aja, nggak ada perubahan kan. Kalau misalnya kita ambil pun, walaupun gede ya, cuman lama sih sebenarnya. Dia sebenarnya kalau kita tarik dalam fase panjang nih teman-teman ya masih downtrend ya sebenarnya dia nih. Kembali lagi ya kita bisa ini mantau sebagai area supportnya. Belum sampai ada nanti dia itu konfirmasi benaran keluar dari area tren ini ya sampai ada konfirmasi dia keluar tren dari sini ke sini lah minimal ya bertahan lah dia di sini. Oke lah baru kita bisa mulai nge-buy di sini dengan syarat flow asing itu udah mulai positif selama 1 minggu baru kita bisa ngambil untuk dia punya profit di atas ini ya. Nah oke tuh untuk di NCKL. Tapi kalau kita lihat dalam waktu dekat kayak gini polanya, kalau saya pasti lebih ini dulu lah, nunggu kembali di bawah mau kejemput mau enggak bodo amat sebanyak itu saham kan. Nah nanti pola seperti inilah. Setidaknya dia sekarang kan lagi berusaha untuk punya retest lah. Ya. Saya rasa ini bakalan bisa dibawa turun dulu lah nih ke bawah nih. Di sini udah mulai bisa nyicil buy lah teman-temannya di harga 600-an lah, 600 hingga 610 ini. Itu untuk NCKL ya. Udah kayak pelangi aja nih gambarnya. Saya bedain lah warnanya nih. Biar lebih jelas. Kayak gini. Oke. Kita lanjut ke saham yang kelima. Yaitu ada CMDR ya. Ini Samudra ya. Saham perkapalan. Kalau kita lihat hari Kamis kemarin ini SMDR. SMDR kita lihat kemarin ditutup menguat sebesar 2,68%. Ya, palingan distribusi hari ini. Kok tahu Bang Iqbal? Tengok aja nanti. Kemungkinannya seperti itu. Karena kan LQ45 ya seperti yang udah nonton video saya itu bakalan naik lah hari ini ya. Kita doain bareng-bareng lah. Kalau kita lihat di sini SMDR 2-3 hari ini ada akumulasi. Wih, mantap juga nih. Udahlah kita cek bagaimana kondisi si teknikal dari saham SMDR ini. Nah, hai SMDR ketika telah mencapai titik profit yang udah kita bikin ya, gitu. Ya selamatlah yang ngikutin rekomendasi kemarin saya di SMDR ya. Sudah teman-teman itu udah bisa sini. Kemarin kan saya bilang diturun nih ke bawah. Teman-teman profit sebesar 18 atau 19% yang udah ngikutin analisa YouTube-nya saya 19%. Oke, selamat yang bagi ngikutin kemarin. Nah, lalu kalau udah kayak gitu gimana sih Bang Ibal? Kalau saya ya udah simple gini. Nah, ini menjadi area supportnya terbaru gitu. Kembali lagi, semoga saja nanti ini mengulangin pola hal yang sama sehingga nanti dia ngebentuk pola
Ya double topnya kayak gini. Adalah rejectionnya miring kayak gini lah, nggak mesti mulus sih double top tuh gitu. Nah, kira-kira kayak gini ya guys. Jelas lah ya. Oke, berarti ini untuk SMDR polanya seperti itu. Oke, berarti kita lanjut ke saham yang ke-6. Yaitu ada saham Goto yang hari ini kita lihat ya Goto ya, menarik nih, menarik. Mampus lah beli saham Goto tuh. Dari dulu saya benci beli saham Goto, keluar saya bilang keluar. Masih juga ngeyel kadang manusia ya. Nih. Mana nih ya? Goto Q&A Insight. Udah lama banget loh saya bikin Goto tuh, kayak udah cabut gitu kan. Nih. Mungkin bagi teman-temannya belum tahu atau lupa atas perkataan saya yang dulu nih. Bagi follower saya yang udah lama banget pasti tau lah kalau saya tuh nggak suka nih sama saham Goto. Nadiem Makarim aja cabut dari saham Goto. Kayak mana kalian mau ngehold tuh barang? Ya. Nih mana nih Goto ya? Kayaknya ini udah lewat lah. Goto. Ini 54 minggu yang lalu. Nih saya bilang bahwa bakalan turun ke harga 50 dan terbukti ya. Dari sini saya bilang jangan sembarang ikuti perkataan influencer saham di luar sana. Karena banyak influencer memberikan rekomendasi hanya untuk mereka bisa action. Mereka bisa exit atau keluar dari saham tersebut. Dengarin saya. Apakah masih ada kalian mendengar influencer yang nge-pom-pom saham Goto bakalan ke 100, bakalan ke ini? Percaya sama saya, dia tuh mau cabut, dia mau keluar, dia entry di harga di bawah kali. Ya. Capek juga saya ngomongin Goto nih, gobloknya nggak habis-habis orang nih memang lah ya. Aduh, kalau kita lihat di sini pun dari asing Goto udah mulai ngeblik sebenarnya ya, karena dia pengen harapannya itu bisa kembali ke harga 70, abis itu out 70-80 untuk di saham Goto ya. Karena kalau mencoh ke potensial dia ke 50 sebenarnya udah mulai berat nih teman-teman. Nah ini seperti yang udah saya bikin dulu ya. Kalau kemarin kan ngikutin saya bilang, yang ngikutin saya kemarin ya saham Goto ya, setidaknya kamu udah bisa profit sekitar berapa nih kemarin yang ngikutin rekom saya tuh. 10% loh kalau kamu bener ngikutin saya kemarin. Ya. Nah, di sini kan saya bilang kalau ini sampai ke bawah itu kan ada pantulan rebound ya. Tentunya dengan syarat karena ternyata ini dibantai di bawah lagi. Nah, ini bisa menjadi area support terbarunya dan garis merah ini untuk menjadi area taking profitnya teman-teman semua. Hati-hati lagi lah kalau misalnya nanti ini ternyata dibantai harga 50 and then kena sepak dari bursa. Bisa jadi kayak gitu teman-teman. Nah ya. Ya untuk Goto seperti ini dulu ya. Kalau mau beli ya silahkan lah ikutin gaya asing tuh ya. Kalau misal turun lagi beli terus. Asal jangan sampai jatuh di bawah harga 50 yang walaupun saya rasa kayak 70-80% gak bakalan jatuh di bawah dari 50 lah. Karena itu bakalan dijaga oleh asing dan beberapa bandar yang bakalan ngehajar untuk harganya up lagi gitu. Oke, nah exitnya di 67 nih aja. Ini oke nih. Untuk di saham Goto. Oke, berarti udah habis ya teman-teman semuanya. And then ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Capek nih. 3 video loh. Ini ya udah 41 menit, ini 33 menit ya. Ini tambah lagi 18 menit atau 20 menit gitu kan. Kering nih lidah saya. Makanya kasihlah like-nya ya teman-teman. Berilah like-nya gitu. Dan apa tuh? Komentar di video saya ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal atau Telegram kita, itu bisa langsung cek lah ini link deskripsi video kita ini dan link bio YouTube sayanya ini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen di video saya ini dan share ke teman-teman kamu. Kalau teman-teman kamu ada nanyain tentang hal yang sama, tentang suatu saham, kalau kamu capek jelasin atau nggak ngerti, kasih aja video saya ini. Aktifkan notifikasi bel loncengnya. Jadi ketika saya ini nge-upload video, teman-teman langsung bisa nonton video saya secara update dan gercep gitu. Dan terakhir seperti biasa, subscribe ya, subscribe. Salam gacor.